Halo, izin perkenalan, nama saya Irja Pratama Gideons dari Lapas Kelas 3 Mamasa, Sulawesi Barat, kelompok 2 Angkatan 105 yang mengikuti latihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan HAM gelombang kedua. Adapun pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tugas learning journal yang dimana saya akan menceritakan pengalaman yang saya peroleh selama mengikuti pembelajaran dan kesimpulan dari 3 mata pelatihan yang telah saya pelajari, yaitu perihal bela negara, kesiapsiagaan bela negara, dan isu kontemporer. Nah, untuk itu langsung saja. Adapun yang telah saya peroleh melalui materi pertama mengenai nilai-nilai bela negara ialah mengenai wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki tujuan untuk mencegah memecah belahnya berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan negara atau yang bisa disebut dengan 4 pilar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun bela negara adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup dan bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Untuk itu, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial dan teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, nilai-nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Adapun untuk materi kedua, perihal kesiapsiagaan bela negara, yang dimana konsep kesiapsiagaan bela negara itu merupakan suatu keadaan sikap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Salah satu nilai dasar bela negara adalah memiliki kemampuan bela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik dapat ditunjukkan dengan cara menjaga kesamaptaan kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan secara non-fisik, yaitu dengan cara menjaga etika, etiket, moral, dan memegang teguh kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Untuk materi ketiga, perihal menganalisis isu kontemporer, yang dimana bisa dapat kita ketahui konsep perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Untuk itu kita perlu mempelajari bagaimana cara penyelesaian dari atas isu-isu yang telah terjadi di masyarakat itu. Adapun modal yang kita bisa lakukan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang dimaksud ialah dalam menghadapi itu menganggap bahwa yang dimana analisis isu kontemporer itu merupakan sebuah topik atau masalah yang berkaitan dengan cara upaya pencapaian tujuan yang harus dikedepankan untuk didiskusikan karena berbagai dampak bagi kondisi masa depan entitas banyak atau masyarakat banyak. Untuk itu cara menggunakan untuk teknik-teknik analisis isu itu kita bisa mencarinya menggunakan mind mapping, voice bond, SWOT, dan analisis kesenjangan. Yang dimana kita bisa melakukan juga teknik lapisan isu berupa APKL, USG, yang berarti yang dimana poin penilaian itu terdiri dari aktual, yaitu isu yang sedang hangat dibicarakan atau diperkirakan akan segera terjadi, atau problematik yang artinya menarik dan mendesak, atau halayak yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak apakah itu sesuai dengan kelayakan, sesuai dengan kewenangan kita ataupun tidak. Saya pikir demikian yang bisa saya simpulkan berdasarkan materi yang telah kita pelajari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.